Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo teman-teman pendengar yang saya cintai dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton channel ini sebagai teman luang Anda. Semoga apa yang disampaikan dalam channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Baik, kali ini ISBW Podcast Perdana membawakan sebuah isi buku dari seorang pendakwah asal Mesir yang bernama Amru Khalid. Buku ini berjudul Dengan Namamu Aku Hidup, Indahnya Hidup dengan Nama-Nama Allah. Bukti kebenaran atas Asmaul Husna. Kelanjutan ini merupakan episode isi bukunya dalam sekapur siri sang penulis Amru Khalid. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dua jalan untuk mencapai makrifat tentang dirinya dan pemahaman tentang Asmaul Husna, yaitu kitab yang terbaca berupa Al-Quran dan kitab yang terlihat berupa alam semesta. Tema inti dari Al-Quran adalah Tauhid. Hal ini dapat diketahui melalui ayat-ayat berikut. 1. Turunnya firman Allah yang pertama kali berupa surat Al-Alaq ayat 1, yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Lalu perhatikan juga dalam setiap surah akan selalu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dalam konteks tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengawali setiap perbuatan dengan mengucap basmalah. Kedua, cermati surat Al-Fatihah yang merupakan surat terbesar dalam Al-Quran sebagai Ummul Kitab atau induk Al-Quran. Surat Al-Fatihah ini mengutarakan tentang Asmaul Husna. Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat 1-4 dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Ketiga, ayat terbesar dalam Al-Quran adalah ayat kursi yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Di dalamnya memuat 6 Asmaul Husna, yaitu Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Kemudian Allah menerangkan bukti-bukti atas sifat maha hidup dan kepengurusannya atas sekalian makhluk. Tidak mengantuk dan tidak tidur, kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah merasa tidak berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Keempat, surah yang memiliki nilai yang setara dengan sepertiga Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas. Cobalah kita merenungkan bersama dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-2 yang berbunyi, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dari ayat di atas, apakah kita menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat bergantung? Apakah kita memahami makna asma Allah As-Somad? Apakah kita menyadari asma Allah berupa As-Somad merupakan tempat sandaran bagi manusia saat datangnya penderitaan hidup dan bencana? Mengapa harus demikian kita renungkan? Dikarenakan dialah Allah yang Maha Esa, maka diharuskan seseorang dalam setiap doanya mengucap Ya Somadu man la somadalahu, wahai yang menjadi tempat bersandar yang tiada tempat bersandar baginya. Selain itu, surat Al-Ikhlas juga dapat menanamkan dalam hati kita berupa kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Hal ini dimaksudkan bahwa dialah Allah tempat bergantung, sehingga tidak perlu bersandar pada selain Allah, tidak perlu takut dan tidak perlu merasa terhina di depan makhluk. Dengan demikian kita sadar bahwa Allah lah yang menurunkan rezeki, Ar-Razzaq yang mendatangkan anugerah, Al-Mu'ti dan membebaskan dari segala macam bencana. Dari sini, apakah kita merasakan kesedihan atas umur yang berlalu begitu saja? Cobalah kembali kita renungkan. Yang kelima, kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 260 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku.
Allah berfirman, kalau demikian ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dari surat tersebut kita akan tersentuh dengan mukjizat Al-Quran di mana terdapat manifat pada Allah dan Asmaul Husna. Oleh sebab itu, Al-Quran memberikan penjelasan secara global tentang suatu persoalan melalui beberapa ayat dan diakhiri dengan menyebut Asmaul Husna untuk menunjukkan kepada kita akan keajaiban ciptaannya berupa alam semesta. Seperti dalam surat Yasin ayat 38 yang berbunyi, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Kemudian surat At-Tolak ayat 12, agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Selanjutnya ada surat An-Nur ayat 45 yang berbunyi, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dari beberapa ayat di atas, apakah kita memperhatikan bahwa Allah memperkenalkan Asmaul Husna dalam kitab yang terbaca berupa Al-Quran, dan bagaimana Allah mencintakan kepada kita berupa asma-asmanya serta memerintah kita untuk berdoa dengan asma-asma itu? Maka jadikan Asmaul Husna untuk bertawasul kepada Allah saat berdoa agar terkabul dan hendaknya asma yang diucapkan memiliki keterkaitan dengan doa yang sedang dipanjatkan. Beberapa contoh berdoa menggunakan Asmaul Husna sesuai situasi dan kondisi yang dibutuhkan, yaitu apabila terkait persoalan ekonomi maka sebutlah Ar-Razzaq yang Maha mendatangkan rezeki. Kedua, Al-Fatah yang Maha membuka, Al-Wahhab yang Maha memberi. Keempat, apabila umat sedang tertindas maka sebutlah Al-Ajiz yang Maha Perkasa, atau Al-Jabar yang Maha mencukupi, atau Al-Qawi yang Maha kuat. Yang kelima, apabila ingin konsisten dalam beragama maka sebutlah Al-Hadi yang Maha memberi petunjuk, atau Al-Hafidz yang Maha menjaga. Selain itu, Allah mengisyaratkan bahwa dirinya adalah Maha Pengampun yang mati menunjukkan pada yang Maha Hidup dan tidak mati, yang tenggelam menyeru pada yang Maha menyelamatkan, dan seluruh alam bertasbih padanya. Oleh sebab itu, kita akan sadar bahwa Allah telah memperlihatkan mukjizatnya di alam semesta ini dengan berlangsungnya pergantian siang dan malam. Untuk pertama kali, hal ini termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Hadid ayat 6 yang berbunyi, Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia Maha mengetahui segala isi hati. Namun dari semua surat yang telah disebutkan, terdapat surat yang paling sering menyebutkan Asmaul Husna secara berturut-turut, yaitu surat Al-Hasyr ayat 24 yang berbunyi, Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, dan yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sehingga alasan disebutkannya Asmaul Husna dalam jumlah yang begitu banyak dalam suatu surat bertujuan untuk mempelajari betapa pentingnya hakikat dari Asmaul Husna sebagai sebuah proses menuju kemenangan dan tidak jauh dari kehidupan praktis kita sehari-hari. Pada garis besarnya, surat Al-Hasyr sendiri berbicara tentang pertempuran yang berlangsung antara kaum muslimin dan Yahudi yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Baiklah, selesainya sekapur siri sang penulis Amrul Khalid. Insya Allah pertemuan selanjutnya akan membahas asma Allah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita akhiri pembahasan dengan mengucap Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini, dan berikan komentar teman-teman jika dirasa channel ini menarik buat teman-teman semua. Sampai jumpa kembali pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.